Sahabat, jumpa kembali dalam program Ngulik Alkitab. Program Ngulik Alkitab ini diadakan sebagai sarana bagi kita belajar mendalami Alkitab dan melihat relevansinya dalam kehidupan sehari-hari. Kami mengajak sahabat semua boleh berinteraksi di kolom komentar yang sudah tersedia. Pada episode kali ini kita hendak mengulik bahan bacaan Alkitab dari Injil Markus pasal 2 ayat 13 sampai 17 dengan tema strategi pewartaan Injil yang menginspirasi. Dan untuk mengulik bacaan Alkitab ini dan tema ini sudah hadir di studio narasumber Pendeta Arlianus Larosa. Salam jumpa Pak Pendeta. Salam jumpa Bu Pendeta. Pak Pendeta, pada episode kali ini dalam program Ngulik Alkitab kita mau mengulik bahan bacaan Injil Markus pasal 2 ayat 13 sampai 17 dengan tema strategi pewartaan Injil yang menginspirasi. Dan sebelum kita membaca Alkitab dan kita masuk pada pembahasan ayat demi ayat di pasal ini, kita mau berdoa terlebih dahulu. Silakan Pak Pendeta boleh memimpin doa. Ya, makasih. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami terus ingin belajar dari firman Allah supaya kami semakin mengenal kehendak-Mu dan supaya kami dapat mengerjakan yang Kau kehendaki dalam hidup kami. Sertai kami di dalam acara Ngulik kita pada saat ini, supaya kami yang di studio boleh mengerjakan bagian kami dengan sebaik-baiknya, dan para sahabat DKB pun boleh mengikuti dengan sebaik-baiknya, sehingga kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami ini tidak sia-sia, tapi boleh sungguh-sungguh sekali lagi menolong kami semakin mengenal Tuhan, mengenal kehendak Tuhan, dan oleh itu kami mengerjakan yang Tuhan kehendaki dalam hidup kami. Berkat seluruh peralatan di studio dan juga kru yang bekerja untuk membuat program ini, supaya lewat karya kami bersama ini Tuhan, nama Tuhan semakin dimuliakan dan banyak orang semakin memahami kehendak Allah. Demi Yesus Tuhan kami memohon. Amin. Amin. Baiklah sahabat, saya mengajak kita semua boleh membuka Alkitab dari Injil Markus pasal 2 ayat 13 sampai 17. Saya akan membaca untuk kita semua dan sahabat boleh menyimak ataupun juga bisa membaca Alkitab dari tangan para sahabat semua. Sesudah itu Yesus pergi lagi ke pantai danau dan seluruh orang banyak datang kepadanya, lalu ia mengajar mereka. Kemudian ketika ia berjalan lewat di situ, ia melihat Lewi anak Alfeus duduk di rumah cukai, lalu ia berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Lewi lalu mengikuti dia. Kemudian ketika Yesus makan di rumah orang itu, banyak pemungut cukai dan orang berdosa makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya, sebab banyak orang yang mengikuti dia. Pada waktu ahli-ahli Taurat dari golongan Farisi melihat bahwa ia makan dengan pemungut cukai dan orang berdosa itu, berkatalah mereka kepada murid-muridnya, "Mengapa ia makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Yesus mendengarnya dan berkata kepada mereka, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Baiklah Pak Pendeta, di segmen yang pertama ini saya mau memulai dengan kita boleh melihat di pasal 2 ayat 13. Sesudah itu Yesus pergi lagi ke pantai danau dan seluruh orang banyak datang kepadanya, lalu ia mengajar mereka. Secara khusus pada ayat 13 ini, apa yang hendak ingin disampaikan lewat penulis Injil Markus? Ya, makasih Pendeta Santi. Jadi memang teks Ngulik kita ini kalimat pertamanya dimulai dengan dua kata, sesudah itu tadi ya. Sesudah itu Yesus pergi dan sesudah itu. Ya, dengan dua kata ini, sesudah itu, sang penulis Injil Markus hendak mengaitkan apa yang hendak ia sampaikan atau peristiwa yang hendak ia sajikan itu sebentar lagi itu dengan apa yang sudah ia sampaikan sebelumnya, yang sudah dikisahkan sebelumnya. Yang berkaitan dengan apa? Proses pemanggilan para murid. Yang pertama Yesus. Jadi ini masih merupakan kelanjutan dari peristiwa di mana Yesus memanggil murid-muridnya yang pertama. Nah, proses memanggil para murid itu Yesus lakukan sambil terus mengajar. Jadi nggak ada
sebuah episode di mana Yesus khusus cari orang-orang, enggak. Sambil mengajar ia melakukan pemanggilan itu. Isi dan cara mengajarnya dari bacaan terhadap teks ini pasti sangat menarik. Setidaknya berbedalah dengan rabi-rabi yang lain. Sebab ketika Yesus mengajar, banyak orang yang datang mendengarkannya. Banyak orang yang langsung tertarik untuk mendengarkannya. Memang patut diduga juga bahwa ramainya orang yang datang untuk mendengarkan pengajaran Yesus itu berkaitan dengan berita penyembuhan yang sudah Tuhan lakukan kepada orang-orang yang sakit di antara para pendengar. Ada orang-orang, kalau kita lihat perikop tersebut, ada orang orang lumpuh disembuhkan, orang kusta, penyakit terkutuk pada zaman itu pun disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Jadi di samping cara dan isi pengajarannya yang luar biasa, daya tarik Yesus juga terletak pada kemampuannya bukan hanya berkata-kata, bukan hanya menjelaskan apa yang hendak ia mau katakan, tetapi juga melakukan sesuatu berkaitan dengan kebutuhan utama dari orang-orang yang mendengarkan dia. Dia mengajar sambil melakukan aksi penyembuhan tadi kan di fase berikutnya, ayat sebelumnya. Dan inilah yang membedakannya dari para rabi yang lain. Ya, para rabi itu cuma mengajar saja. Tidak salah juga hanya mengajar, tidak salah, ya. Tetapi mereka hanya mengajar. Sedangkan Yesus melakukan yang ia ajarkan. Ya, jadi kalau dia berkhotbah, mari kepadaku yang lapar, ya, ia akan memberi mereka makan. Yang sakit, ia akan memberikan kesembuhan kepada mereka. Ia melakukan yang ia ajarkan, dan pada kesempatan yang lain, ia menjelaskan yang ia lakukan itu. Ya, dalam kaitan tentu dengan misi kedatangannya ke dalam dunia ini. Jadi, strategi pertama dalam pewartaan Injil yang kita pelajari dari Injil kita kali ini adalah pewartaan Injil itu harus dilaksanakan secara holistik. Ya, tidak hanya lewat kata-kata saja, tapi juga lewat aksi yang menerjemahkan pemberitaan verbal itu ke dalam tindakan-tindakan konkret. Pada saat yang sama, aksi-aksi yang karena bisa saja sama dengan aksi sosial yang lain sebenarnya, dari LSM, dari manapun. Karena itu pada saat yang sama, aksi-aksi itu perlu juga diberi penjelasan. Karena aksi yang sama dilakukan juga para politisi menjelang pemilu. Sama, memberi makan orang, bagi-bagi sembako, pengobatan. Dilakukan juga oleh para politisi menjelang pemilu. Jadi perlu diberi penjelasan. Nah, penjelasan itu dilakukan agar orang-orang tak terpaku, ya, tak fokus hanya pada apa yang mereka lihat, atau yang mereka alami, atau yang mereka terima, sebutlah tadi makan atau kesembuhan itu, ya, atau bahkan apalagi kepada yang mewartakannya, kepada yang melakukannya juga, melainkan fokus pada dia yang diwartakan, yaitu Tuhan. Jadi perlu sekali menjelaskan aksi-aksi itu. Tapi kalau hanya ngomong saja nggak cukup, perlu beraksi juga, ya. Jadi pewartaan holistik ini seperti inilah yang mampu mudah diterima oleh banyak orang, bahkan memberikan inspirasi kepada mereka. Artinya apa menginspirasi? Bukan hanya menerima, tapi mereka akan terinspirasi melakukan hal yang sama kepada orang lain. Memberitakan Injil, nggak coba bilang kamu berdosa, kamu bertobat, tetapi juga menolong para pendengar itu, mereka kepada siapa Injil diwartakan itu, mengalami itu secara konkret dalam kebutuhan-kebutuhan mereka yang real. Begitu. Ya, jadi yang membuat pengajaran Yesus itu menarik karena memang sedemikian holistik. Yes. Itu dia. Itu yang tidak dilihat dalam diri para rabi yang lain. Nggak salah. Para rabi nggak salah. Tapi begitu sangat lengkap begitu, ya, sedikit penuh begitu. Betul, ya. betul. Tidak didapati oleh rabi lain, dan itu didapati oleh figur Yesus sendiri. Ya, mereka mendengar, bukan hanya mendengar, mereka melihat dan merasakan Injil itu. Ya. Itu yang tadi holistik. Ya. Ya. Kita lanjut di ayat yang ke-14 ya, Pak Pendeta. Kemudian ketika ia berjalan lewat di situ, ia melihat Lewi anak Alfeus duduk di rumah cukai, lalu ia berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Lewi lalu mengikuti dia. Pak Pendeta, ayat ini berbicara tentang
pemanggilan Lewi untuk mengikuti Yesus. Ya, ikutlah aku gitu ya. Apakah ada perbedaan yang signifikan antara pemanggilan Yesus kepada Lewi ini dibandingkan dengan pemanggilan Yesus pada murid-murid yang sebelumnya? Ya, kalau kita lihat cara Yesus memanggil sebenarnya sama ya, ikutlah aku. Ya, cara yang memanggil, kalimat yang dia pakai persis, ikutlah aku. Tapi ada perbedaan yang sangat signifikan dalam proses atau dalam pemanggilan Lewi ini. Tapi sebelum membahas perbedaan itu, saya akan menjelaskan dulu tentang realitas ya. Realitas hidup di mana kita hidup di dalamnya, yang nanti akan menolong kita untuk melihat perbedaan yang signifikan dari pemanggilan Lewi ini dengan pemanggilan murid-murid yang sebelumnya. Ya, nah kita semua ini kan selalu berada dalam realitas tertentu. Ya, nggak ada yang di ruang kosong. Nggak ada yang di ruang hampa. Andaikan ada orang yang berusaha melarikan diri dari realitas tertentu, pada saat dia keluar, ia akan masuk pada realitas yang lain lagi. Ya. Jadi orang tidak bisa lari dari sebuah realitas. Kita bisa melepaskan diri dari sebuah realitas. Ada konteksnya, ada sesuatu yang yang membentuknya, yang mengkonstruknya. Yes, ya. Nah, realitas ini ada bermacam-macam. Ya. Ada realitas atau situasi yang menolong kita untuk bertumbuh dengan baik secara iman atau sebagai manusia utuh, dan menolong kita untuk terus-menerus pengharapan kepada Tuhan. Misalnya realitas orang-orang beriman lah, persekutuan yang selalu mendorong ke arah pertumbuhan, atau realitas pergaulan dengan saudara-saudara yang tidak seiman, berbeda iman, berbeda agama lah, seperti begitu, namun berjalan dalam suasana dialogis, tidak saling memojokkan, apalagi saling menjelekkan, menyingkirkan, menghancurkan. Meskipun berbeda, itu realitas yang nyaman. Dalam keadaan semacam atau seperti ini, kita biasanya merasa relatif lebih nyaman, bahkan lebih aman. Karena mengapa? Karena kita selalu didorong atau mungkin ditantang untuk semakin memperdalam pemahaman kita tentang iman kita dan iman sesama. Tadi kalau ketemu dengan teman-teman yang berbeda agama, dalam suatu dialog kita kan mengenal mereka dengan baik. Jadi kita nggak mengembangkan pikiran kita sendiri tentang agama dia. Ya. Kita tahu agama dia. Nah, ada juga realitas yang menyerempet bahaya. Misalnya realitas bergaul dengan orang-orang yang cenderung mengembangkan sikap kompromis pada hal-hal yang bertentangan dengan kehendak Allah. Orang-orang dalam realitas yang seperti ini biasanya berkata, ayolah Bu Santi, cobalah sekali-sekali. Nggak apa-apa, kok saya juga belum pernah kok. Ya coba ya sama-sama ya, nanti biar kita tahu. Ya, jadi mengajak untuk mencoba-coba yang menyerempet bahaya. Ya. Dalam realitas seperti ini, biasanya kita secara relatif mulai merasa kurang nyaman. Karena kita diajak untuk hal-hal yang beresiko sebenarnya. Tapi ada lagi realitas yang lebih rawan, yaitu realitas yang benar-benar buruk. Misalnya lingkungan para pemabuk. Ya, nggak tahu Bu Santi, di lingkungannya ada nggak para pemabuk? Ya, saya kadang-kadang minum tapi nggak pernah mabuk. Ya. Bersama anak-anak di rumah ya, kalau ada pertemuan begitu family, ya. Begitu. Ya. Jadi atau lingkungan para penjahat, para koruptor, para penyebar kebencian dan lain-lain semacamnya. Dalam realitas seperti ini, orang biasanya merasa benar-benar tidak aman dan nyaman. Nah, kita ini masing-masing berada dalam salah satu realitas seperti itu, entah tipe yang bagaimana. Nah, dalam keadaan atau dalam hidup dalam realitas seperti ini, kita bergaul, berinteraksi dan mewartakan ini. Dalam realitas seperti inilah, entah yang aman tadi, yang nyerempet bahaya tadi, atau yang benar-benar berbahaya itu. Dalam realitas seperti itulah kita tinggal, kita hidup, kita bergaul, dan di sanalah kita mewartakan Injil. Begitu. Realitasnya macam-macam. Ada yang nyaman, ada yang menyerempet bahaya, ada yang betul-betul bahaya ini. Betul. Kita bisa berada dalam realitas itu. Dan disitulah kita harus mengabarkan kabar baik. Betul. Ya. Baik, Pak Pendeta, kita akan lanjut di ayat berikutnya di segmen kedua. Namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini. Dari kungkungan malam gelap. Nyanyikanlah nyanyian baru. Setiap hari Rabu, pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dapat Anda nikmati di channel Lagu Rohani EKB GKI TV.
Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Sahabat, senang masih bersama dengan kami dalam program Ngulik Alkitab. Pada episode kali ini kita mengulik bahan bacaan Markus pasal 2 ayat 13 sampai 17 dengan tema strategi pewartaan Injil yang menginspirasi bersama saya sebagai pemandu percakapan Pendeta Santiani Manurung. Kita lanjut di segmen yang kedua ini ya, Pak Pendeta. Dengan tema strategi pewartaan Injil yang menginspirasi. Dengan realitas yang pertama yang nyaman, rasanya tidak ada masalah. Tapi bagaimana, karena realitasnya kan tidak ada yang seragam ya. Bagaimana dengan yang realitas yang nyerempet bahaya atau realitas yang ini benar-benar berbahaya begitu. Bagaimana strategi itu kita lakukan ketika kita berada dalam situasi yang nyerempet bahkan berbahaya begitu. Nah, Markus 2 ayat 14 yang berbicara tentang pemanggilan Lewi anak Alfeus ini, kita belajar beberapa hal mendasar dan penting tentang strategi pewartaan Injil yang menginspirasi, utamanya sebenarnya di realitas yang nyerempet bahaya dan benar-benar bahaya. Prinsip pertama adalah melakukan pengenalan melalui pengamatan. Ya. Dalam Markus 2 ayat 14 ya, kita mengetahui bahwa Tuhan Yesus itu telah mengenal nama sang pemungut cukai. Minimal penulis Injil mengandaikan Yesus mengenal nama Lewi. Ini hanya mungkin terjadi kalau sebelumnya Yesus telah melakukan pengamatan yang bukan cuma sekilas. Ada observasi. Atau paling tidak ia telah mendapat informasi tentang pemungut cukai yang satu ini. Nah, ketika kita hendak mewartakan Injil, apalagi di tengah-tengah situasi yang nyerempet bahaya atau tidak kondusif lah seperti itu, kita harus terlebih dahulu mencari tahu kondisi dari realitas ini di mana Injil itu hendak diberitakan. Kalau realitasnya itu parah, seberapa mana parahnya? Kalau itu baik, seberapa jauh, sejauh mana baiknya? Hal ini sangat penting sebab dengan mengenal kondisi realitas itu, kita dapat menentukan dengan cara bagaimana kita mulai mengayunkan langkah, ya, mulai berinteraksi, sehingga dengan demikian keterlibatan kita atau pergaulan kita pada komunitas yang ada dalam realitas itu dapat kita lakukan dengan baik dan relatif aman. Tidak ada yang benar-benar aman sebenarnya. Ya. Dan oleh itu, pewartaan Injil dapat dilakukan dengan lebih baik. Tidak hanya itu, pengenalan yang baik terhadap realitas itu menolong kita untuk mengukur juga kemampuan kita dan tingkat kematangan iman kita. Artinya, kalau kita melihat sebuah realitas atau kondisi yang terlalu berbahaya, sementara kemampuan kita belum terlalu oke, ya, penguasaan kita misalnya pada Injil sendiri belum terlalu oke, atau sikap hidup kita belum terlalu baik, ya siapkan diri dengan lebih matang. Tunda dulu untuk mewartakan Injil. Jangan sampai menjadi bumerang begitu. Ya. Jadi, kalau misalnya di tengah-tengah orang yang sedang berdebat, ya, mempertentangkan ajaran agama, atau malah memberikan penyerangan-penyerangan, ketika masuk dalam realitas seperti itu, kita harus mengukur diri. Kalau saya masuk ke sana, apakah akan tercipta situasi yang baik, dialog, atau nanti kita akan berantem? Karena pewartaan Injil bukan untuk berantem, bukan untuk gontok-gontok, bukan untuk menyerang orang lain. Ya. Jadi pengenalan itu betul-betul sangat kita perlukan
dalam upaya mewartakan Injil. Begitu Pendeta Santi. Ya. Tadi Bapak Pendeta mengatakan bahwa ada beberapa hal penting mendasar berkaitan dengan strategi pewartaan yang menginspirasi yang terdapat pada Injil Markus pasal 2 ayat 14 ya. Bapak kira-kira masih menjelaskan satu hal. Adakah hal yang lain yang dapat Bapak sampaikan berkaitan dengan ini? Ya, dari apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus kepada pemungut cukai ini, kita belajar bahwa tugas kita dalam mewartakan Injil adalah memanggil, bukan menilai. Memanggil, bukan menilai. Yesus bilang kan, ikutlah aku. Dia nggak menilai loh. Ada satu hal yang hampir selalu menjadi batu sandungan dalam rangka pewartaan Injil, yaitu apa? Kecenderungan untuk menilai secara subjektif yang pada gilirannya melahirkan suatu sikap atau a priori tertentu. Ketika kita masuk sebuah realitas tertentu dan mengembangkan sikap a priori pada mereka yang ada dalam komunitas itu, maka cara kita berinteraksi atau terlibat di dalamnya kemungkinan besar akan keliru karena dikendalikan oleh a priori yang sudah ada. Dan kalau itu terjadi, kita tidak akan mungkin menginspirasi. Bahkan kita mungkin enggan masuk dan terlibat di dalamnya karena itu orang-orang jahat. Itu orang yang udah calon penghuni neraka. Nggak ada gunanya masuk ke situ, udahlah biarlah mereka mati, mengalami kematian kekal. Ya. Karena itu lalu Injil pun pada akhirnya gagal diwartakan karena a priori tertentu. Nah, teks ngulik kita menunjukkan bahwa Lewi, si pemungut cukai itu sedang berada di rumah cukai. Pemungut cukai, bukan pemungut cukai lagi nongkrong di warung. Di rumah cukai. Nah, di sini ada dua hal yang menurut ukuran manusia pada waktu itu sangat negatif sebenarnya. Yang pertama adalah profesi sebagai pemungut cukai itu sendiri. Ya, ini bukan dirjen pajak. Bukan. Ya, yang ada ukuran-ukurannya. Ya, bahkan yang penghasilan sekian di bawah sekian bebas pajak. Bukan. Profesi sebagai pemungut cukai sangat-sangat tidak disukai oleh masyarakat. Bahkan secara diam-diam para pemungut cukai itu disumpah serapai oleh masyarakat Yahudi pada waktu itu. Ketidaksukaan masyarakat ini memang cukup beralasan sebab dalam prakteknya para pemungut cukai ini memang kerap bertindak tidak adil terhadap masyarakat, sewenang-wenang. Dengan kuasa yang ada di tangan mereka yang diberi oleh sang penguasa, mereka seenaknya menarik pajak dari masyarakat. Dan penarikan pajak ini bukan untuk kepentingan masyarakat umum, melainkan pertama-tama untuk mengeruk keuntungan. Dia udah bayar di sana haknya berapa, membeli konsesinya terhadap penguasa, dia mesti mengambil keuntungan dari situ. Ya, dan penguasa nggak mengatakan you hanya boleh mengambil segini, dia bebas, yang penting dia untung. Ya, jadi ia melakukan itu untuk memperkaya diri sebenarnya. Dan korban-korban yang paling menderita dari penarikan pajak yang sewenang-wenang ini adalah rakyat kecil yang miskin, yang hidupnya memang udah susah. Kalau dirjen pajak kan yang orang miskin nggak dikenain pajak dari mana? Saya lagi bahkan yang penghasilan tertentu bebas pajak. Dan kita sama seperti orang-orang pada waktu itu meyakini bahwa siapapun yang bertindak tidak adil dan yang menderitakan saudara-saudara kita yang paling miskin, melarat adalah orang-orang yang tidak pantas menerima belas kasih. Kita marah terhadap orang-orang itu. Orang-orang seperti harus diberantas lah begitu. Namun di sini dalam teks kita, ya justru kembali kita melihat bagaimana Tuhan Yesus itu memutarbalikkan segala hukum dan rasional. Logika kita dia putarbalikan. Tuhan justru meminta orang yang menurut ukuran masyarakat tidak pantas ini, orang yang kita anggap tidak layak ini, untuk menjadi murid, ikutlah aku. Nah, di sini kita diajar untuk tidak menilai dan mencurigai orang tertentu hanya karena profesinya. Atau hanya karena sesuatu yang dilekatkan padanya. Ya, ini banyak loh sekarang stereotip seperti itu. Jangan menilai orang karena sesuatu. Dalam pewartaan Injil yang penting adalah memanggil, bukan menilai.
Dalam perkataan Injil kita memanggil siapapun untuk menerima rahmat Allah. Sama seperti kita pun adalah penerima rahmat Allah. Tidak ada beda kita dengan mereka yang kepadanya ini diwartakan. Sama-sama orang yang menerima rahmat Allah. Karena itu bukan kita sekali jangan menilai siapa mereka, apalagi menghakimi mereka. Hanya karena mereka memiliki profesi tertentu yang menurut kita profesi itu kotor, ya, atau karena ada sesuatu yang dilekatkan pada mereka, menurut kita itu salah, tidak sesuai dengan firman Allah. Kita belum mengenal mereka, kita belum tahu sedalam-dalamnya siapa mereka. Jangan menilai. Tugas kita adalah memanggil. Yang kedua ialah tempat di mana Lewi ini berada, ya, di mana dia dijumpai oleh Tuhan, oleh Yesus, yaitu apa? Rumah cukai. Nah, kalau profesi pemungut cukai tidak disukai, maka kantornya pasti bukan juga tempat yang baik. Selagi ini bukan soal kantor jeri pajak. Itu orang senang datang kalau kantor jeri pajak. Ya. Orang baik-baik tentu tidak mendatangi tempat seperti ini, ya, kantornya, rumahnya pemungut cukai itu. Di sini Tuhan Yesus menjelaskan bahwa orang yang bekerja atau tinggal di tempat-tempat yang menurut masyarakat bukan tempat-tempat yang baik, juga mendapat kesempatan untuk menerima rahmat Allah, menerima anugerah Allah. Di sini kita diajar untuk tidak mencurigai seseorang hanya karena lingkungannya. Ya, lingkungannya. Yang pernah berkata, kemarin saya dia baru keluar penjara. Dia itu mantan napi. Atau dia itu dulu adalah mantan pekerja seks komersial. Ya, bahkan tadi kalau itu pun pekerjaannya gitu loh. Kita belum kenal dia loh. Mengapa dia begitu? Kita nggak tahu. Beratnya apa yang dia alami. Apa ada masalah tertentu. Kita nggak pernah tahu. Sekali lagi, maka jangan menilai. Tugas kita dalam memanggil. Ada banyak orang Kristen misalnya yang enggan terjun ke dunia politik. Bahkan cenderung menjauhi orang-orang yang terlibat dalam dunia politik. Karena apa? Ya karena tadi itu. Karena belum apa-apa udah a priori bahwa politik itu kotor. Dan orang-orang yang enggan masuk ke politik ini karena kotor, biasanya lalu lari ke bisnis. Padahal dunia bisnis juga sebenarnya nggak bersih-bersih amat, ya. Ada yang bersih, tapi banyak juga yang tidak bersih. Sogok-sogokan kan ada juga di sana. Apa namanya? Sikut-sikutan juga ada di sana. Kesimpulan bahwa politik itu kotor atau bisnis itu kotor dan karena itu tidak perlu dimasuki muncul dari suatu penilaian tertentu. Ingat sekali lagi, tugas kita sebagaimana diteladankan oleh Tuhan Yesus sendiri adalah memanggil, bukan menilai, apalagi menghakimi orang, menghakimi profesinya, menghakimi latar belakangnya, menghakimi lingkungannya. Dengan memanggil, kita diharuskan untuk membuang, minimal menyimpan untuk sementara segala a priori yang ada di kepala kita. Dengan membuang atau menyimpan dulu a priori itu, kita dapat dengan objektif masuk dan berinteraksi dalam realitas itu. Kita bisa bergaul dengan enak. Kalau saya udah curiga sama Bu Santi, udah punya priori, ya kagok, kaku jadi relasinya. Karena jangan-jangan begini, jangan-jangan begini. Tapi kalau saya simpan atau apalagi bisa buang itu, kita berinteraksi dengan baik, dengan enteng, ringan, wajar. Kita bahkan ditolong untuk melihat dan menemukan hal-hal yang baik yang ada dalam realitas yang kita bilang buruk itu. Karena tidak ada orang dan tidak ada sebuah konteks yang semuanya buruk. Mesti dalam yang buruk ada yang baik. Penjahat atau seorang pembunuh boleh jadi adalah seorang ayah yang sangat sayang kepada istri, pada anaknya, atau suami yang sangat setia pada dia pembunuh. Jadi nggak ada yang seluruhnya jahat. Nggak ada yang seluruhnya gelap. Tidak ada juga konteks yang semuanya itu pasti jelek. Nah, dengan ini, Injil dapat diwartakan dengan lebih relevan. Karena berkaitan dengan yang mereka alami. Kita tahu, sekarang begini toh kehidupan mereka. Ini yang ada, ini toh pekerjaannya. Begini toh mengapa dia bekerja di situ. Maka kita bisa menyampaikan Injil dengan relevan sesuai dengan yang mereka alami. Sebaliknya, jika kita terus memelihara a priori, maka kalaupun nanti kita misalnya menemukan hal-hal yang baik dalam realitas itu, a priori itu cenderung mendesak kita untuk menolak kebaikan tersebut. Dan seolah-olah
dengan memberikan alasan-alasan yang seolah-olah rasional. Jadi ketika Anda mewartakan Injil, singkirkan a priori. Setidaknya simpanlah untuk sementara segala a priori. Sikap yang tak a priori pada pekerjaan Lewi dan lingkungan tempat kerjanya telah menyentuh hati Lewi sehingga akhirnya ia mengikuti Yesus. Bayangkan seumur hidup sebagai pemungut cukai, ia dibenci, dianggap hina, tak mau didekati, termasuk oleh para pemimpin-pemimpin agama. Kini Yesus, Rabi yang sedang beken itu, yang sedang ngetop itu, mau mampir di rumahnya. Ini tentu sesuatu banget. Dan sekali lagi, inilah yang telah menyentuh hati sang pemungut cukai ini, akhirnya mengikuti Yesus. Yesus tidak a priori pada pekerjaannya, tak a priori pada tempat ia bekerja. Begitu pendapat Santi. Jadi kalau berangkat dari ayat 14 ini, Yesus memang rasanya melakukan observasi, betul ya? Yep. Ya, jadi dia Yesus tidak sembarang bidik sepertinya begitu. Betul, ya, enggak asal masuk, asal ngomong, asal hantam gitu. Jadi rasanya memang Yesus mengenal, bahkan sepertinya mengenal betul ini Alpheus. Iya. Sehingga berhasil menyelami hatinya begitu. Dan memberikan yang betul-betul ia kaya raya. Betul. Tetapi bukan itu. Persis. Betul. Dia perlu orang yang menerimanya tanpa syarat. Dan itu Yesus berikan padanya. Dan hasilnya keren. Ya. Baiklah, kita akan lanjut di segmen yang ketiga. Ada ayat 15, 16, 17. Namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini. Tanganku dipegang. Injil dalam Melodi. Setiap hari Kamis, pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dapat Anda nikmati di channel Bedah Lagu YKB GKI TV. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Sahabat, senang masih bersama dengan kami dalam program Ngulik Alkitab. Pada episode kali ini kita mengulik bahan bacaan Markus pasal 2 ayat 13-17 dengan tema strategi pewartaan Injil yang menginspirasi. Mari sahabat, saya mengajak sahabat semua boleh berinteraksi di kolom komentar yang sudah tersedia, menyampaikan tanggapan ataupun juga menyampaikan pertanyaan. Pendeta Arlianus Larosa sebagai narasumber dengan senang boleh merespon tanggapan ataupun pertanyaan dari para sahabat. Saya Pendeta Santiane Manurung sebagai pemandu percakapan. Kita lanjut di segmen yang ketiga ini Pak Pendeta. Di ayat yang ke-15, kemudian ketika Yesus makan di rumah orang itu, banyak pemungut cukai dan orang berdosa makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya, sebab banyak orang yang mengikuti dia. Apa hasil ulikan Bapak Pendeta terhadap ayat 15 ini? Nah, dalam ayat 15 ini kita menemukan strategi lainnya, yaitu makan bersama-sama. Yesus makan bersama-sama dengan orang lain, bahkan dengan banyak pemungut cukai yang lain sebenarnya. Makan bersama-sama ini bukan berarti bahwa kalau kita hendak memberitakan Injil, kita minta makan. Traktir gua dulu dong. Asik juga ya kalau bisa begitu ya. Itu bukan syaratnya. Bukan itu maksudnya. Makan bersama di sini adalah simbol penerimaan yang memberikan rasa aman dan nyaman. Ini pendekatan kultural sebenarnya. Dengan makan bersama, kita mencipta atmosfer persahabatan.
Dan kalau persahabatan sudah terjadi, maka kita akan lebih mudah saling bertukar gagasan, saling berdialog, saling memberitakan apa yang kita yakini, dan tentu mendengarkan apa yang dia yakini. Sehingga pada ujungnya kita saling memetik bagaimana kita mengembangkan iman percaya kita kepada yang kita percaya dengan diperkaya oleh pengalaman-pengalaman rekan dialog kita atau orang-orang dalam konteks tertentu itu. Atau boleh terjadi suatu saat orang terjadi perpindahan, tapi itu adalah keputusannya yang lahir dari sebuah dialog yang otentik. Karena kita sahabat, nggak adalah kalau sahabat tuh nggak sakit hati. Ya, kita boleh ngomong seada-adanya kita gitu. Ya, ini kan strategi yang pernah dipakai Pak Jokowi ketika dia jadi wali kota di Solo. Ya. Dia bisa mengajak ketika dia melakukan penggusuran kan dalam rangka pembangunan, dalam hal yang baik kan. Tapi kan tidak semua orang ngerti bahwa itu tujuan baik bagi mereka. Maka gimana Pak Jokowi waktu itu kata berita ngajak makan bisa berkali-kali loh. Diajak makan. Dari makan bersama, makan pertama kagak ada ngomong makan doang. Makan akhirnya terjadi persahabatan. Akhirnya mengatakan ini mau begini, mau begitu. Orang mendengarkan. Karena ia adalah bagian dari kelompok di mana ia makan bersama itu. Dan ini yang dilakukan oleh Yesus. Ketika ia bersedia makan bersama-sama dengan Lewi sang pemungut cukai, ia mengatakan, oke, tidak ada perbedaan di antara kita. Memang saya rabi sebuah begitulah. Ya. Tapi engkau saya tidak menilaimu, saya tidak mendiskreditkan engkau dari perspektif itu. Kita adalah sahabat. Saya mau mampir ke rumahmu untuk makan bersama. Tapi memang ini tidak selalu mudah dilakukan Pendeta Santi. Sebab ada juga orang-orang yang mengganggu atau nyinyir atau membuat isu yang tidak. Ya, termasuk dalam dunia politik seperti itu. Ya. Strategi yang baik secara kultural, pendekatan kultural dilakukan dianggap itu hanya sebagai pencitraan. Karena memang ada orang yang memang melakukan itu juga demi pencitraan. Bukan sungguh-sungguh mau mengenal. Bukan sungguh-sungguh mau berinteraksi. Kalau mengajak makan bersama itu di meja makan itu kan sebenarnya ada banyak hal yang bisa diselesaikan. Dalam budaya tertentu, hal-hal yang tidak bisa diselesaikan di meja lain dalam rapat, selesai di meja makan. Yang tadinya ngotot-ngototan di ruang rapat, begitu makan bersama, ya itu cair semua. Dan lalu kita bisa bercakap dengan, oh iya tadi itu kita kenapa sih sampai ngotot-ngototan begitu? Apa sih sebenarnya? Akhirnya bisa cair. Nah, tetapi ada juga orang yang melakukan itu memang bukan dengan maksud yang sungguh-sungguh, ada motif-motif negatif. Nah, kalau Yesus melakukan itu nggak ada motif-motif yang jahat. Ia memang mengatakan kepada engkau pun adalah sama seperti orang lain, engkau membutuhkan anugerah, engkau membutuhkan rahmat, dan karena itu engkau layak juga menerima rahmat dan anugerah itu. Tapi sekali lagi ini tidak mudah karena ada orang-orang yang menghalangi. Ini dialami Yesus. Bisa baca misalnya ayat 16. Ya. Saya akan bacanya. Pada waktu ahli-ahli Taurat dari golongan Farisi melihat bahwa ia makan dengan pemungut cukai dan orang berdosa itu, berkatalah mereka kepada murid-muridnya, mengapa ia makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa? Nah, dari ayat 16 ini tampaknya reaksi ahli Taurat ini tidak seperti apa yang diharapkan sepertinya ya. Nyinyir. Para ahli Taurat dan orang Farisi ini tidak suka melihat Yesus makan bersama-sama dengan para pemungut cukai. Ya, sekali lagi, ini ternyata nyinyir itu udah dari dulu. Iya. Cuman kata nyinyir kita baru rame. Tapi halnya sikap seperti itu. Hal nyinyir itu sebenarnya udah lama. Mereka mempersoalkan mengapa Yesus mau makan bersama-sama dengan para pemungut cukai dan orang berdosa. Nah, ketika kita sedang mewartakan Injil kepada siapapun, tantangan yang sama atau tantangan yang lain bisa juga kita hadapi sebenarnya. Ya. Jadi ada banyak tantangan karena ketika hal yang baik dilakukan, ada orang jahat yang tidak ingin hal baik terwujud. Sama kalau sekarang lah, saya kembali ke presiden kita ya. Dia bukan sempurna, hanya Tuhan yang sempurna. Tentu ada kelemahannya. Tapi yang ia kerjakan kan nyata.
Ya kerjakan banyak hal sampai ke daerah-daerah pedalaman. Kalau kita keluar itu, kalau kita pergi ke di luar Pulau Jawa yang dulu nggak bisa dilewatin kendaraan, sekarang jalannya sangat bagus dan sebagainya itu kan nyata. Kan orang nyinyir, orang nggak makan jalan, orang nggak makan semen, ya orang nyinyir. Jadi pada seluruh karya-karya yang baik yang dikerjakan itu bukan dengan sendirinya akan disambut dengan baik, atau kalau disambut dengan baik pun bukan berarti akan didukung oleh semua orang. Ada orang-orang yang tidak suka karena takut kehilangan popularitas, takut kehilangan dan menurut saya motif dari orang-orang Farisi ahli Taurat adalah sama sebenarnya. Ketika Yesus mengerjakan itu, mereka khawatir bahwa Yesus akan semakin pamornya, semakin naik pamornya, semakin diagung-agungkan orang karena dia berbeda. Ia tak memisahkan diri dari kelompok manapun di tengah-tengah rakyat. Ia menyatu dengan rakyat. Ia datang menyambangi siapapun sampai rakyat yang tidak ingin dikunjungi oleh para pemimpin agama, ia kunjungi, ia makan kesal. Dan karena itulah nyinyiran muncul. Nyinyiran dalam rangka membatalkan, menteror sebenarnya itu, menteror. Nah, sekali lagi kita pun bisa mengalami tantangan-tantangan seperti itu atau tantangan yang berbeda. Nah, ketika mengalami itu jangan gentar. Tetaplah wartakan Injil. Tetap lakukan secara holistik. Kata-kata diterjemahkan dalam aksi dijelaskan. Ya, tentu dengan strategi yang tepat. Ya, jangan hiraukan orang-orang nyinyir. Jangan hiraukan orang-orang nyinyir. Tetap kerjakan pewartaan Injil. Ya, tadi Pak Pendeta sempat menyampaikan begitu ya. Menyikapi yang nyinyir-nyinyir begitu, ada saja begitu kan reaksi seperti itu, maka kita tetap teguh. Nah, apa yang dapat membuat kita tetap teguh? Mewartakan Injil meskipun ya harus menghadapi berbagai tantangan, salah satu lah nyinyir. Atau mungkin ada tantangan lain yang bisa lebih hebat daripada itu. Sekedar nyinyir ya. Ya, jawabannya sebentar ada atas di dalam ayat 17. Mungkin bisa tolong dibacakan dulu. Baik. Yesus mendengarnya dan berkata kepada mereka, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Iya, respons Yesus terhadap orang yang nyinyir ini adalah ia menegaskan misinya. Ini luar biasa loh. Digempur, disalahkan, diteror misalnya, dia mempertegas misinya. Jadi ketika kita menghadapi aneka tantangan dalam pewartaan ini, entah apalah tantangannya, mungkin lebih hebat dari sekadar nyinyir. Yang kita perlu lakukan sederhana, mempertegas misi kita. Ya, apa sih misi kita? Tentu pewartaan Injil yang benar, misinya bukan egosentris. Bukan demi aku, bukan demi agamaku, bukan. Tapi semata-mata adalah supaya setiap orang dapat menerima rahmat Allah, menerima anugerah Allah yang kita alami, yang menurut kita rahmat itu luar biasa, ya, membebaskan, memberikan damai, memberikan kegembiraan. Jadi mempertegas misi itu menjadi sangat penting. Dengan ini kita akan fokus. Aku melakukan ini, aku datang untuk melakukan ini, dan aku tidak akan mau dialihkan oleh aneka nyinyiran. Nggak mau. Aku nggak mau diganggu oleh itu. Dalam Markus 2 ayat 17 kan tadi dikatakan sangat jelas. Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang untuk memanggil. Ya, bukan untuk memanggil orang benar, tetapi melainkan orang yang berdosa. Jadi jelas sasarannya. Nah, itu hendak mengatakan bahwa ketika kita mengabarkan Injil dalam konteks tertentu, itu bukan tanpa tujuan. Kita ada goal besarnya. Apa? Menolong orang mengalami rahmat Allah. Menolong orang mengalami apa yang telah kita alami dari Tuhan. Ya, itu inti pekabaran Injil. Menolong sesama mengalami yang telah kita alami dari itu. Berkat yang telah kita terima dari Tuhan, kita tolong mereka mengalami itu. Di aksi kita ngomong berkat Tuhan itu memberkati lo. Dia bilang, lu ngomong aja lu. Enggak, real. Ini buktinya di aksinya. Tuhan itu Maha Pengampun, aku yang berdosa diampuni. Ngomong aja lu. Enggak, aku mengampuni engkau. Jadi sekali lagi, tujuan
dari pewartaan Injil adalah menolong sesama kita, mengalami setiap hal apapun yang telah kita alami dari Tuhan. Ya. Jadi ketika kita ke sana, kita pertegas, ada yang nyinyir, yang ganggu, oke, no problem. Aku bukan mau apa-apa kok. Aku bukan mau menguasai Anda, enggak. Aku hanya mau menolong sahabatku ini, sesamaku ini, yang sebenarnya sama aja dengan saya, orang yang butuh rahmat Allah, menolong dia untuk mengalami rahmat Allah ini, yaitu segala yang baik, segala yang menggembirakan, yang memberikan damai sejahtera yang datang dari Tuhan. Dengan sekali lagi, dengan menegaskan misi kita. Kita nggak boleh digoyahkan. Bukan dengan menegaskan, kan kita yakin pada misi itu. Enggak. Ya. Tidak bergeser begitu. Begitu bergeser memang gampang dihajar kita. Tapi kalau kita firm mengenai misi itu, maka percayalah, tantangan apapun dapat kita hadapi dengan bijak. Begitu, pendeta. Jadi sebelum langkah ke strategi, tegas dulu misi utamamu. Utama kita sebetulnya apa? Sebenarnya? Itu akan mengendalikan semua kita kerjakan. Kalau tujuannya misalnya membuat dia supaya menjadi anggota gereja saya, akan beda strateginya. Permusuhan mungkin terjadi. Jadi saya jualan. Saya nggak jualan kepada Anda. Saya mau membagikan rahmat Allah yang telah saya terima. Saya senang kalau engkau menerimanya. Saya senang kalau engkau mengalaminya. Tapi kalau engkau menolak juga tidak apa-apa. Karena hakmu untuk mau atau tidak. Tapi aku beritakan padamu, rahmat Allah itu luar biasa. Ia memberikan kegembiraan. Ia memberikan damai dalam hidup. Dan bukankah itu yang dicari oleh manusia? Kegembiraan dan damai sejahtera. Ya. Baik, Bapak Pendeta. Pada tema strategi pewartaan Injil yang menginspirasi melalui bacaan Injil Markus pasal 2 ayat 13-17, kita boleh belajar tentang bahwa strategi pemberitaan itu dilakukan bukan pertama-tama hendak ingin menilai, hendak ingin memberikan judgement. Kita mengajak, memanggil, dan ketika kita berhadapan dengan berbagai macam realitas, kita juga boleh melakukan pengamatan-pengamatan yang penting, pengamatan-pengamatan yang utama. Dan ketika dalam rangka menjalankan pekabaran Injil, menghadapi berbagai macam tantangan, maka kita kembali lagi pada apa yang menjadi misi utama. Sehingga semua orang yang mendengar apa yang kita beritakan, sampaikan, boleh juga menerima rahmat Allah yang juga kita terima sama ya. Kita juga menerima rahmat Allah yang sama. Baiklah para sahabat, ketika sahabat semua yang menyaksikan program ini boleh diberkati. Kiranya para sahabat juga boleh membagikan ini kepada sebanyak mungkin orang, sehingga sebanyak mungkin orang juga boleh mendapatkan berkat melalui program tayangan Ngulik Alkitab. Boleh bagikan dan kiranya boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Kita menutup episode kali ini Bapak Pendeta dengan doa. Silakan Bapak Pendeta boleh memimpin. Ya, mari kita berdoa. Tuhan, kami rindu mewartakan Injil Kerajaan Allah kepada sesama kami. Berikan kami hikmat terus-menerus supaya kami dapat mewartakannya dengan baik, dengan bijaksana, bukan saja dengan kata-kata lewat kehidupan, aksi-aksi yang kami lakukan. Supaya Injil itu bukan hanya didengarkan, tapi dapat dilihat, dapat dirasakan, dialami oleh sesama kami, sama seperti kami telah mengalaminya, telah merasakannya dari Tuhan. Berkati YKB yang merupakan media pewartaan Injil, berkati seluruh para staf di tempat ini, berkati para pembina, pengawas, pengurus yayasan, supaya dengan karya-karya misional di YKB ini, banyak orang juga yang dapat mendengarkan Injil Kerajaan Allah. Berkati para misionaris yang dikirim di berbagai tempat, baik di Indonesia maupun di dunia ini. Beri hikmat kepada mereka dalam perjumpaan dengan sesama kami yang lain, supaya dengan demikian pewartaan Injil dapat disampaikan, dilakukan dengan baik, dan setiap orang bukan hanya mendengarkan, melainkan boleh mengalami, boleh merasakan Injil Kerajaan Allah itu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Amin. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450
305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.